Nah, ini kelihatan cacingnya sudah mulai tidak segera ditelan atau dimakan, cuman diemut di paruhnya. Jadi anis kembang yang sudah rajin bunyi, porsi EF-nya semakin berkurang karena dia sibuk atau asik berkicau. Jadi ini yang perlu dibatasi teman-teman, agar tidak nakal, perilakunya tidak negatif, dia bisa berkicau dengan tenang dan bisa dengan volume yang sangat keras. Halo semua sobat Anis Kembang, jumpa lagi dengan saya Fendi di channel Sobat Anis Kembang, sebuah channel yang konsisten menjadi tempat belajar merawat burung anis kembang. Nah, di video kali ini saya akan sampaikan cara mensetel atau mencari settingan extra fooding bagi burung anis kembang yang sudah berkicau. Minimal bunyi ngeplong, agar yang dari ngeplong bisa semakin rajin ngeplong sepanjang hari, dilanjut sampai ngerol sepanjang hari. Nah, banyak pertanyaan dari teman-teman terkait pada saat membeli burung anis kembang yang sudah bunyi di rumah majikan lamanya gacor tapi begitu seminggu sudah pindah rumah kok jadi ngeriwi aja. Nah, masalah ini seringkali kita jumpai. Mengapa bisa terjadi? Ya, karena pada saat burung anis kembang ini sudah rajin berkicau, maka birahinya sudah semakin tinggi. Nah, jika kita tidak mengendalikan extra foodingnya sebagai sumber protein untuk menaikkan birahi, tentunya ini akan jadi masalah di kemudian hari. Karena burung anis kembang yang tadinya ngerol sepanjang hari akan kembali bunyi ngeplong-ngeplong, banyak ngeriwiknya, juga banyak tingkah. Kadang furnya juga diacak-acak, ya jadi berserakan di lantai. Itu tanda-tanda burung anis kembangnya sudah kelebihan birahi, bahkan emosinya juga ikut naik, sehingga pelampiasannya biasanya memang fur diacak-acak. Nah, bagaimana menciptakan atau membentuk burung anis kembang yang mampu berkicau dengan volume keras, suaranya lantang, bongkar lagu, dan tidak banyak tingkah. Nah, tentunya kita akan membentuk karakter yang tenang atau mapan ya, sehingga burung anis kembangnya bisa kita nikmati kicauannya dengan enak, dipandang enak, didengarkan enak. Nah, bagaimana caranya? Di video kali ini saya akan menyampaikan bagaimana membatasi ya atau menakar porsi extra fooding yang kita gunakan pada saat burung anis kembang sudah berkicau. Kalau di video saya yang lalu saya sampaikan untuk yang belum berkicau, kita berusaha untuk menjebol birahinya bagi burung-burung anis kembang yang sulit birahi dan juga yang belum diketahui jenis kelaminnya, sehingga saya menyampaikan untuk extra foodingnya itu adalah yang model prasmanan. Jadi ada jangkrik, ada cacing, ada kroto, ada ulat Hongkong seperti itu. Nah, tujuannya hanya untuk mengetahui extra fooding mana yang disukai oleh burung anis kembang supaya dia cepat naik birahinya. Nah, kalau sudah naik birahinya dengan bukti paling tidak seperti di video ini ya, bunyi ngeplong-ngeplong seperti itu, maka kita tidak boleh lagi menggunakan yang model prasmanan ya. Kita pilih aja, kita tetapkan 1 atau 2 macam extra fooding. Biasanya yang dipilih pertama sudah tentunya ini yang makanan alaminya, yaitu cacing. Yang kedua adalah jangkrik. Nah, diusahakan jangkrik yang kita berikan nanti ini adalah jangkrik yang bukan celiring atau alam ya, tapi jangkrik biasa, ternakan biasa yang sudah kita beri makan. Kalau saya lebih senang memberikan makan ini adalah singkong, parutan singkong atau ubi kayu, karena energi atau kalorinya tinggi, sehingga
pada saat sudah rajin ngerol ya, kita kan tidak perlu tambahan protein lagi. Yang perlu kita tambah itu justru adalah energinya, yaitu untuk menciptakan stamina yang kuat, yang prima, sehingga burung anis kembang kita ini mampu ngerol sepanjang hari. Bahkan kalau dilombakan ngerol 10 menit sampai 15 menit tanpa jeda, itu dia sanggup karena memang staminanya kuat. Jadi memang kita perlu mengaturnya. Nah, untuk yang sudah birahi, kita juga harus mengatur suhu badan si anis kembang ya. Jadi kalau saya memberikan pola mandi juga, bisa pagi, bisa malam, bisa sore, bisa siang. Intinya untuk yang sudah rajin berkicau itu mandinya setiap hari. Untuk waktunya terserah teman-teman bisanya kapan. Nah, sambil burungnya mandi, kita nyiapkan untuk membersihkan sangkar dulu ya, terutama alas sangkarnya. Kemudian kita siapkan jangkrik. Di sini saya pakai 5 ekor. Nah, kita akan tes ya, dari 5 ini yang segera dimakan berapa. Nah, ini coba kita lihat. Sudah diambil 1, dijatuhkan ya ini. Nah, dijatuhkan 1 ekor gitu. Dia seneng lesehan ini kayaknya. Jadi makannya di bawah ini. Nah, kita akan lihat ya. Ini teman-teman perhatikan. Nah, jangkriknya tidak segera dimakan. Biasanya dia akan melakukan proses otopsi ya. Ya, ini insting sebagai burung pemakan serangga seperti itu, agar jangan sampai ketika dimakan justru bisa melukai pita suara atau bagian organ dalam tubuhnya. Jadi burung anis kembang kita ini mencoba membuat makanan yang aman dan enak untuk dimakan. Nah, seperti itu. Biasanya memang dicincang di bagian karpet sangkar kita. Oleh karena itu teman-teman, supaya yang dimakan itu sehat, bersih ya, kita tentunya harus membersihkan dulu karpet sangkarnya. Nah, agar tidak terjadi burung anis kembang yang ngebos atau manja, ini teman-teman bisa memindahkan burung anis kembangnya ke keramba mandi dulu. Terserah dia mau mandi atau hanya kungku-kungku, silakan. Yang penting sangkar kita bersihkan, terutama alas sangkarnya seperti ini ya. Ini kan sudah dalam keadaan bersih, sehingga kalau dia matuk-matuk, mencabik-cabik jangkrik atau cacing, itu tidak bercampur dengan kotoran. Nah, itu sudah dimakan 1 ekor. Sayang cuman membelakangi kamera ya. Jadi 1 ekor sudah dimakan. Apakah akan mengambil lagi? Ya, kita akan lihat ini. Coba kita lihat. Nah, dia sudah mulai memandang cepuknya ini. Nah, jadi lirik ini. Kira-kira kayaknya mau ngambil lagi nih kelihatannya. Tapi teman-teman harus perhatikan ya, yang dimakan dalam waktu tidak lebih dari 10 menit ya. Itu berapa ekor? Karena burung anis kembang yang sudah rajin berkicau itu dia lebih sibuk berkicau daripada makan. Beda pada saat sebelum dia berkicau, dia lebih banyak makan daripada bunyi. Nah, kalau sudah birahinya ketemu, nah, tentunya dia lebih sibuk bunyi daripada makan. Oleh karena itu ada waktu yang biasanya saya pakai untuk membatasi berapa nanti porsi yang akan kita berikan untuk extra foodingnya. Itu saya biasanya pakai rentang waktu atau durasi waktu 10 menit saja. Jadi ini membantu teman-teman yang mungkin harus buru-buru berangkat kerja. Nah, kita amati cukup 10-15 menit lah, kita akan tahu nanti berapa yang dia makan. Karena yang seperti yang saya sampaikan tadi ya, ketika dia sudah birahi, dia akan merasa cepat kenyang teman-teman itu. Jadi tidak seperti burung yang rakus seperti saat dia belum bunyi. Nah, itu dibuat naik turun, dibawa naik, dibawa turun, dijatuhkan. Nah, ya ini sebetulnya kan sebetulnya tidak terlalu lapar ya, karena sudah istilahnya sudah kepingin berkicau. Habis mandi ini enaknya berkicau, ngeplong-ngeplong. Nah, tapi berhubung ada makanan, nah ini dimakan dulu harusnya. Nah, coba kita lihat berapa yang sanggup dia makan. Jadi teman-teman perhatikan aja.
kira-kira yang dimakan berapa dalam waktu tidak lebih dari 10 menit ya, seperti itu. Nah coba, belum dimakan, saya kira langsung dimakan. Nah itu sudah langsung ditelan ya. Jadi gitu teman-teman, untuk mengetahui jumlahnya berapa. Loh itu masih ada satu yang di bawah ya, itu jangkrik yang ketiga ya. Jangkrik yang kedua tadi aja makannya sudah agak lama, dari yang pertama, yang kedua aja sudah agak lama. Nah tentunya ini akan menjadi patokan kita atau acuan kita bahwa burung anis kembang ini makan cepatnya untuk jangkrik itu hanya 2 ekor dalam durasi waktu 10 menit. Untuk burung anis kembang yang masih rajin ngeplong belum kunjung ngerol, saran saya tetap diberikan yang namanya cacing ya. Cacing ini memang doping alami ya, untuk merangsang burung anis kembang cepat ngerol. Jadi kalau ada teman-teman yang bertanya cara membuat cepat ngerol itu bagaimana, kalau saya ya pakai cara yang alami ini aja. Kalau saya pakai cacing blungker, 1 ekor saya gunting jadi 3 potong ya. Nah kita akan lihat berapa yang dimakan, 1 potong apa 2 potong. Jadi tidak harus 1 ekor utuh ya. Jadi kita juga akan lihat berapa potong yang dia makan itu teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu beli obat-obatan vitamin yang ada adenosin trifosfatnya yang untuk mempercepat naiknya birahi. Kalau vitamin yang biasa aja lah, yang vitamin A, B kompleks, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K, gitu-gitu aja. Tidak perlu yang ditambahi macam-macam, nanti pengaruhnya burung akan jadi nakal nanti. Ya bener, memang cepat bunyi ngerol, tapi nanti banyak nakalnya, volume juga tidak bisa meledak. Nah, kita akan lihat ini cacing yang 1 potong ini juga agak lama dimakan, karena tadi kan sudah dia makan jangkrik ya 2 ekor. Nah sekarang cacingnya berapa. Nah kayak gitu teman-teman cara mencarinya. Nah kita tunggu sampai dia makan. Nah tentunya nanti cacing yang potongan kedua juga tambah lama. Jadi ini makan yang 1 potong cacing ini aja sudah agak lama. Jadi kita sudah bisa meraba-raba kira-kira kesehariannya, berarti ini 2 ekor jangkrik. Nah cacingnya kira-kira cukup separuh, atau ini kalau kita gunting jadi 3 cacingnya berarti 1 potong sudah cukup membuat dia nanti bisa rajin bunyi ngeplong dan ngerol. Jadi tidak ada yang sulit teman-teman untuk merawat burung anis kembang. Yang penting kita memahami sebetulnya apa fungsi dari jangkrik, apa fungsi dari cacing. Lalu kita juga ndak istilahnya ndak sembarangan gitu loh memberikan porsi. Oh ini saya kasih 5 aja biar cepet ngerol gitu jangkriknya, atau cacingnya saya kasih 5 ekor juga biar lebih cepat ngerol. Nah untuk burung anis kembang ini memang beda ya, cara merubah makanan yang masuk menjadi energi atau menjadi birahi itu tidak sama seperti burung-burung fighter. Jadi di bom extra fooding itu belum tentu membuat cepat ngerol gitu ya, atau cepat bunyi, malah bisa malah membuat dia lama gitu. Nah jadi kalau teman-teman pakai extra fooding yang banyak, tentunya juga harus diimbangi dengan mandi. Tujuannya agar suhu badan si anis kembang ini tidak panas atau melebihi panas idealnya. Jadi pengaruh dari protein yang masuk secara atau dalam jumlah banyak, yaitu tadi memanaskan suhu badannya. Nah teman-teman, ini contohnya Speedo ini ya, yang biasanya teman-teman lihat di video-video saya sebelumnya. Dia memang rajin ngerol
kondisinya fit ya, dan siap diajak untuk latihan di Latberan. Nah, dia ini setelannya cukup jangkrik 1 ekor pagi dan sore ya, atau malam setelah mandi. Nah, cuman ini untuk jadi bahan edukasi buat semua sobat anis kembang ya, ini saya kasih 2. Kira-kira bagaimana nanti teman-teman akan bisa melihat bahwa burung yang sudah birahi tinggi dengan bukti dia rajin ngerol, maka dia akan makan itu secukupnya gitu, karena dia lebih ingin berkicau daripada makan seperti itu. Nah, beda ketika dia belum rajin berkicau, dia lebih banyak makan supaya kondisi badannya sehat, birahinya naik. Nah, kalau sudah birahinya naik, dia dibuktikan dengan rajin ngerol ya sepanjang hari. Nah, maka dia kalau diberi lebih dari apa yang menjadi kebutuhannya, maka jangkrik atau extra fooding misalkan cacing yang melebihi batas amannya dia itu akan dibuat mainan, tidak segera dimakan. Bahkan dia berusaha memotong-motong menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk ditaruh di paruhnya. Nah, ibaratnya apa ya, nyusur kalau orang Jawa bilang ya. Jadi dikumpulkan di ujung paruhnya seperti dia berperilaku akan menyuapi anis kembang betina atau anak-anakan dari atau bayi-bayi anis kembang seperti itu. Jadi memang nanti arahnya akan ke birahi kawin. Nah, kalau sudah arahnya ke birahi kawin, ini waspada itu, teman-teman harus waspada, karena dia nanti kalau tidak dikendalikan ya, tidak di stop ini extra foodingnya ini diberikan terus, nanti yang rajin ngerol tiba-tiba akan kembali hanya rajin ngeriwik dan sesekali ngeplong. Malah yang rajin berikutnya adalah perilaku negatif. Perilaku negatifnya apa? Dia akan sering loncat-loncat, puter-puter di sangkar seperti mencari anis kembang betina. Nah, seperti ini dia mulai agresif ya. Nah, mulai agresif, mulai nggak tenang ini. Nah, padahal ini baru jangkrik yang kedua sudah seperti ini. Jadi teman-teman dari melihat video apa yang saya sampaikan ini, teman-teman akhirnya akan mengerti atau memahami bahaya ya, bahaya ketika kita tidak bisa mengendalikan atau menentukan porsi yang benar untuk burung anis kembang kita. Jangan-jangan teman-teman sudah beli mahal-mahal ya, terus kemudian dirawat di rumah teman-teman ini seminggu, kemudian minggu kedua wah sudah mulai banyak tingkah, loncat-loncat ya, tanpa bunyi. Nah, teman-teman kan jadi bingung, nih burung saya kenapa ya, kalau dibilang sakit dong gerakannya lincah. Nah, sekarang masuk musim hujan, ini teman-teman juga saya sarankan untuk memakai vitamin yang direkomendasikan untuk burung kesayangan kita yang aman. Jadi vitaminnya vitamin yang standar aja, A, B kompleks, D, E, dan K, dan beberapa mineral dan asam amino. Jadi tidak perlu ditambahi penggacor apa itu, tidak perlu teman-teman, karena nanti efeknya bisa membuat burung jadi nakal, jadi mudah over birahi gitu ya. Jadi vitamin ini untuk menjaga kesehatannya saja, terutama di musim perubahan musim dari kemarau ke musim penghujan. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Teman-teman bisa lihat kotorannya juga kecil-kecil kalau kita bisa merawatnya dengan baik dan benar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan untuk yang ingin berbagi ketika melihat video ini dirasa bermanfaat, silakan di-share, silakan di-like. Bagi teman-teman yang ingin terus mengikuti video-video saya yang terbaru, silakan untuk subscribe. Demikian dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Salam satu jiwa anis kembang. Tatirut, krak krak.